Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi lewat program acara Suara Gembala Gemibom di edisi khusus 1 Januari 2022. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini Engkau perkenankan kami, umat-Mu, ada di tahun yang baru, tahun 2022, dan kami dimungkinkan boleh melewati tahun 2021. Tuhan, ketika kami ada di tahun yang baru ini, 1 Januari 2022, kami hendak meletakkan segala harapan, kerinduan kami, pribadi tapi juga keluarga, gereja dan bangsa ini hanya kepada Tuhan, Sang Penentu waktu dan kehidupan. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang akan terus meneguhkan iman tapi juga pengharapan kami. Karena itu juga kami memohon Roh Kudus yang akan menuntun kami. Beri kami pengertian untuk memahami tapi juga bertekad melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di tahun yang baru ini, tanggal 1 Januari 2022, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Alkitab. Disebut berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan kehendak firman-Nya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, selamat dan puji Tuhan karena kita semua diperkenankan oleh-Nya untuk ada di tahun yang baru ini, 1 Januari 2022. Setelah kita melewati 12 bulan, 365 hari, 48 minggu, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik di tahun 2021. Tentu dengan berbagai dinamika kehidupan, namun kita semua percaya bahwa semua boleh terlewati karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat bagi dunia dan bagi manusia. Tetapi juga adalah bukti dari rancangan Tuhan yang sempurna untuk menghantar kita pada sebuah pengakuan akan kebesaran, kuasa, dan cinta kasih-Nya bagi hidup kita. Sekalipun tentu saudara, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang begitu menyakitkan ataupun mengecewakan. Tapi saudara, itu bukan berarti Allah salah dalam rancangannya dan tidak adil dalam putusannya. Namun semua itu
adalah bagian dari sebuah proses kehidupan yang membutuhkan kerelaan hati dan pikiran untuk terus menempatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Ia menghendaki agar kita tidak pernah menduakannya dan tetap setia pada pengakuan percaya kepadanya dengan hanya beribadah dan sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sebab Tuhan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, belajar dari kesaksian Alkitab tentang sejarah perjalanan umat Israel ketika mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel, mereka masih bertanya-tanya, apakah kami ini masih menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan setelah harus melewati peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Nah, di tengah kerisauan dan kegelisahan itu, mereka diyakinkan oleh seorang pemimpin, yakni Raja Daud. Raja Daud, saudara, adalah seorang tokoh besar, pemimpin yang dikagumi dan menjadi kebanggaan bangsa Israel. Tentu itu terlepas dari kelemahan dan kekurangannya. Nah, dan dalam kepemimpinannya, pertama-tama yang ia kerjakan adalah bagaimana mengembalikan tabut Allah yang adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Tabut itu adalah tempat menyimpan 2 loh batu atau 10 hukum Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, saudara, Raja Daud hendak menempatkan kembali kedudukan Allah dalam hidup mereka sebagai pusat peribadahan, penyembahan, dan puji-pujian umat. Karena itu, ketika Raja Daud dan bangsa Israel berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem setelah ditetipkan sementara di rumah Obed-Edom, orang Filistin atau orang Gad yang tinggal tidak jauh dari Yerusalem. Kita perhatikan pada pasal 15 ayatnya yang ke-28, 1 Tawarik yang bagian dari bacaan kita tadi. Ketika umat membawa tabut Allah itu, seluruh umat ini mengangkut perjanjian atau tabut perjanjian itu diiringi dengan sorak-sorai dan bunyi pujian sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Dan kemudian, saudara, setelah tabut Allah itu diletakkan di tengah-tengah kemah di Yerusalem, maka Raja Daud bersama bangsa itu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan kemudian memberkati bangsa itu di dalam nama Tuhan, sekaligus memerintahkan, mengajak umat Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan, memanggil namanya, mewartakan kebesarannya, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Kemudian mereka diingatkan juga untuk bernyanyi, bermazmur, mempercakapkan atau memberitakan karya Tuhan yang menakjubkan. Mereka juga diajak untuk bermegah, bersuka hati, dan menyembah Dia. Kemudian mengingat-ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukannya, serta penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, dan jangan melupakan akan keputusan-keputusannya. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat yang dilakukan Tuhan pada masa-masa sebelumnya. Antara lain, di saat bagaimana Allah membawa kehidupan umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di saat bagaimana Allah menuntun mereka menyeberangi Laut Teberau.
Di saat Allah memberi mereka makanan dan minuman sewaktu berada di padang gurun. Di saat Allah memberikan hukum Taurat di atas gunung Sinai. Di saat Allah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan dan kemudian merebutnya. Sungguh Tuhan Allah adalah penguasa dan penentu kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku, bukankah Allah Israel adalah Allah yang sama dan yang telah berperistiwa dalam sejarah kehidupan dunia dan manusia? Dan Ia adalah Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah pemimpin agung bagi kita dan gereja ini. Dan dalam kepemimpinannya, Yesus Kristus menjamin kehidupan bagi umat yang berbeban berat untuk mendapatkan kelegaan, yang sementara berjuang di tengah himpitan hidup untuk mendapatkan pertolongan dan penyertaan. Bahkan saudara, jaminan kehidupan yang kekal bagi yang setiawan dan yang taat mengiringnya. Itu berarti Yesus Kristus harus menjadi yang pertama dan yang utama dalam hidup setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita boleh melewati dan meninggalkan tahun 2021 itu adalah karena kemurahan, belas kasih, dan itu juga adalah satu perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita dan dunia ini. Dan ketika kita berada di tahun yang baru, tahun 2022, itu adalah mujizat dan perbuatan yang ajaib yang dinyatakan Allah dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, kita semua diajak dan dipanggil untuk mengingat akan kebaikannya, mengingat akan keputusan-keputusannya, mengingat akan rancangan-rancangannya dan kehendaknya dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kita akan bersyukur, memanggil namanya, mewartakan kebesarannya, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bernyanyilah dan bermazmurlah, persembahkanlah persembahan yang terbaik. Dan ketika kita semua melakukannya, maka hal itu saudara adalah tanda bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus telah hadir di dalam dan melalui hidup kita. Pada saat yang sama juga kita diingatkan bahwa Yesus Kristus harus menjadi panduan hidup kita ketika kita berjuang dan melangkah di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kita harus meyakini bahwa rancangannya sungguh sempurna dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja dan bangsa kita ini. Karena itu, ketika kita hendak melangkah kini dan ke depan, ingatlah bahwa Yesus Kristus harus menjadi yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Dia harus selalu hadir di tengah perjalanan hidup kita melalui tindakan-tindakan yang nyata. Kita tidak perlu menyerah dan pasrah pada keadaan, sekalipun kita harus berhadapan dengan masa-masa yang sulit ke depan, tapi yakinlah penyertaannya, pertolongannya terus dan akan menjadi bagian hidup kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari berdoa. Tuhan, Sang Penentu dan Perancang kehidupan, kami mengucap syukur ketika Tuhan berkenan memimpin kami, menyertai kami untuk melewati tahun 2021 dan berada di hari yang pertama di tahun yang baru,
1 Januari 2022. Ini adalah satu keajaiban. Ini adalah satu kemurahan. Ini adalah bukti dari cinta dan kasih-Mu. Karena itu, kami hendak melanjutkan hidup di tahun yang baru ini. Dan kami memohon pertolongan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sekalipun kami sadari di hadapan kami ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi, yang harus kami lewati, tapi kami diteguhkan kembali oleh firman-Mu, karena kami percaya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan terus menjadi bagian perjalanan kehidupan kami. Teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, dan yakinkanlah kami Tuhan, oleh dan di dalam kuasa Roh Kudus, bahwa Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kehidupan kami, baik pribadi, baik keluarga, baik gereja ini, Gemibem pada khususnya, tapi juga bangsa dan negara kami yang kami cintai, yakni bangsa Indonesia. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikian perjumpaan kita lewat suara Gembala Gemibem di saat dan di hari ini. Selamat kita melanjutkan kehidupan. Kiranya berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan akan terus menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan bagi kita. Shalom.